Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Safitri dari 10 IPA 4 SMA Negeri 68. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sistem persamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, definisi dari sistem persamaan linear itu sendiri adalah suatu persamaan yang ketika misalnya udah digambar grafiknya itu garisnya lurus. Jadi bentuknya itu Y sama dengan MX plus C. Ya, yang dimaksud dengan M-nya itu kemiringan dari si garis ini. Nah, sementara yang persamaan kuadrat itu merupakan suatu persamaan dengan variabelnya itu positif dan si variabelnya ini maksudnya dia itu suatu pangkat bulat yang pangkatnya itu tidak lebih dari 2. Jadi di sini ya sama dengan ax kuadrat plus bx c. Nah, kalau misalnya digambar, dia itu merupakan suatu kurva atau parabola. Untuk menyelesaikan metode yang digunakan dalam menyelesaikan suatu sistem persamaan linear serta parabola. Jadi yang y di mx plus c nya ini dan y sama y yang ada di persamaan kuadratnya disubstitusikan. Jadinya mx plus c sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, biar jelas terus lagi. Mulai jadinya mx plus c sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalau misalnya ada suatu sistem, jadi y sama dengan x kuadrat plus 9x plus 15 dan y sama dengan 2x plus 3. Jadi si ini persamaan kuadratnya ditulis x kuadrat plus 9x plus 15 sama dengan ini 2x plus 3. Nah, kalau udah, kenapa kita harus disubstitusiin? Karena untuk cari penyelesaiannya, kita memang harus substitusiin karena nantinya bakalan bisa jadi kayak gini, atau mungkin juga dia kayak gini, jadi cuma berpotongan di satu titik, atau dia nggak berpotongan sama sekali. Nah, ini kejadiannya kalau diskriminannya itu lebih besar daripada 0. Kalau misalnya hanya kita bisa makin satu titik. Kalau kayak gini, ini kalau misalnya D sama dengan 0. Kalau kayak gini, ini kalau misalnya D lebih kecil dari 0. Nah, baru benar. Jadi yang tadi salah, yang benar satu titik itu maksudnya antara si parabolanya sama si garis. Nah, kalau misalnya kayak gini, supaya kita bisa tahu nanti akar penyelesaian itu 2, 1 atau malah tidak ada sama sekali, itu pakai rumus D. D-nya itu sama dengan B kuadrat dipangkat C. Jadi B-nya ini itu koefisien dari X yang pangkat 1, jadi ini 7. Terus kalau yang A-nya koefisien dari yang pangkat kuadrat, jadi ini. Jadi kan ini nggak ada. Ini kan nggak ada kan? Ini kan masuk 1, jadi 1. Nah, terus kalau C-nya, ini konstantannya 12. Jadi setelah dimasukin, D sama dengan 7 kuadrat min 4 A kali C. Nah, nanti D-nya 1. 1 itu kan lebih besar daripada 0. Berarti kita punya 2 akar. Setelah difaktorin, ini X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Jadinya X plus 3, X plus 4 sama dengan 0. Berarti kita punya di sini X1 sama X2. X1 ini 3, X2 ini 4. Nah, kalau misalnya udah digambar, itu dia kayak gini si grafik itu. Nah, contoh soal yang lain.
ada suatu sistem Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 4. Nah, terus di sini Y sama dengan 2X plus 2 misalnya. Nah, terus berarti kan ini disubstitusikan. Jadi misalnya Y-nya substitusi sini. Jadi ini X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan 2X plus 2. Nah, ini X kuadrat. Terus ini supaya seimbang kan ini dikurang 2X kurang 2X. Jadi ini min X plus 2, ini plus X plus 2 sama dengan 0. Nah, terus kita cari diskriminannya pakai rumus yang ini, yang B kuadrat min 4AC. Jadinya B kuadrat min 4A dikali C. Nah, terus ini kan jadinya 1. Sini dikurang sama 4 kali 2, 8. Ini min 7 kan. Nah, min 7 ini kan dia kurang dari 0. Nah, berarti dia tidak punya akar samaan. Jadi kalau misalnya ini kita gambar, saya ini sumbu X, ini sumbu Y, ini parabolanya. Nah, anggaplah garisnya di sini, bisa juga di sini, pokoknya tidak bersentuhan. Jadi dari dua analisis soal yang sudah dilakukan, bisa kita simpulkan kalau dari penyelesaian itu kita bisa mencari apakah parabola dan garis lurusnya itu dia berpotongan di satu titik, 2 titik, atau bahkan tidak sama sekali. Jadi dia langsung saya berpotongan di ini. Bisa juga dari ini kita tahu X-nya, dia berpotongan di X, di titik X yang mana. Soalnya kayak tadi soal sebelumnya min 3 sama min 4. Nah, sekian dari penjelasan saya. Saya berterima kasih.